Hai semua, jumpa lagi dengan Jalan Kecil TV. Kami adalah sekumpulan orang Katolik awam yang dengan media penyebaran video berusaha ambil bagian dalam usaha pewartaan gereja masa kini. So, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini bila berguna buat kamu. Let's go! Kenapa sih Tuhan menciptakan manusia itu ada laki-laki dan perempuan? Terus kenapa keduanya itu, laki-laki dan perempuan, punya cara pandang dan cara pikir yang berbeda satu sama lain? Dan kenapa kok kayaknya gereja ngatur-ngatur tentang bagaimana kita harus melakukan tubuh kita? Mulai dari pertama, jagalah pikiran ketika bertemu dengan lawan jenis, sampai larangan yang berat seperti aborsi dan kontrasepsi. Semua itu tidak lepas dari peran gereja sebagai pemimpin dan pelajar dari agama. Topik-topik yang tadi kita udah pertanyakan itu masuk di dalam kumpulan ajaran yang disebut sebagai teologi. Memang sih, ajaran mengenai manusia dan juga seksualitas itu sudah ada sejak lama, bahkan lebih jauh lagi dari perjanjian lama. Tapi yang biasa kita sebut sebagai teologi ini sebagian besar adalah kumpulan dari ajaran-ajaran dan hasil buah pikiran dari Paus sama Yohanes Paulus. Itu loh, Paus yang suka diam-diam tiba-tiba keluar dari Vatikan untuk meski, terus juga Paus yang membuat Hari Orang Muda Sedunia pada tahun 1984, dan kemudian juga Batik Indonesia pada tahun 1989. Selain dari itu semua, Paus Santo Yohanes Paulus II memang dikenal sangat concern dengan keluarga, perkawinan, dan juga hidup dari orang-orang muda, terutama lagi dengan adanya ideologi gender dan juga liberalisasi gaya hidup kaum muda yang semakin marak dan meningkat sekarang. Karena itu, teologi itu menjadi ajaran yang sangat penting dan relevan orang-orang muda dan juga barat orang-orang Katolik di masa kini. Tapi ajaran tentang teologi itu ini kan terdiri dari banyak kumpulan tulisan dan buku hasil karya Sang Paus selama bertahun-tahun lamanya. Nah, biar kamu gak terdengar sendiri percaya, kami sudah mengumpulkan poin-poin penting dan juga prinsip-prinsip penting yang harus kamu ketahui ketika berkenal dengan teologi. Kalau gitu, yuk langsung kita lihat. Sebelum kita masuk ke video, yuk kita baca dulu firman Tuhan yang tertuang dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Firmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makanan. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6.
Jadi perikop yang tadi kita barusan baca itu tentu saja isinya adalah kisah penciptaan langit dan bumi dan segala isinya oleh Tuhan Allah. Jadi jelas ya di sini bahwa kita pertama berangkat dari kepercayaan bahwa semua yang diciptakan oleh Tuhan Allah itu, semua yang ada di dalam bumi ini adalah ciptaan dari Tuhan Allah. Nah, di ayat yang terakhir, spesifikly di Kejadian 1 ayat 31, itu kan disebutkan, maka Allah melihat bahwa segala yang dijadikan itu semuanya adalah baik. Bahkan kata-kata yang begini banyak banget dipakai. Dari setiap hari Tuhan menciptakan dunia ini, di akhir bacaan tentang hari itu pasti ada kata-kata seperti ini. Maka Allah melihat bahwa segala yang dijadikan itu semuanya adalah baik. Poin penekanan di sini itu berada di kata terakhirnya, yaitu adalah baik. Karena Allah adalah kesempurnaan dan kebaikan itu sendiri, maka segala yang diciptakannya itu adalah baik asalnya. Apalagi manusia yang menjadi ciptaan yang paling unik di antara semua ciptaan Tuhan Allah, karena manusia adalah satu-satunya ciptaan Tuhan Allah yang dijadikan segambar dan serupa dengan Tuhan Allah sendiri. Nah, poin ini penting karena dari sinilah berangkat semua premis dari teologi tubuh. Jadi jelas ya bahwa semua ajaran yang disusun oleh gereja, prinsip-prinsip yang diajarkan oleh gereja itu tujuannya adalah bukan untuk mengekang kebebasan manusia, tetapi justru untuk mengajarkan manusia bagaimana cara menampakkan kemuliaannya sebagai wujud dari memuliakan karya penciptaan Tuhan. Memang pada awalnya manusia ketika diciptakan itu punya kemuliaan yang original. Tetapi sayangnya manusia kehilangan kemuliaan yang original ini karena manusia jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, gereja dalam perannya sebagai pewaris dari ajaran Tuhan Yesus yang datang untuk menyelamatkan dan menerangi umat manusia dari kegelapan dosa, tentu saja mengajarkan bagaimana cara kita bisa memuliakan tubuh manusia sebagai cara untuk memuliakan Tuhan Allah sendiri sebagai sang penciptanya. Terus pertanyaannya, kenapa sih Tuhan menciptakan tubuh manusia? Dan kenapa kita harus juga memakai tubuh kita untuk memuliakan Tuhan? Seringkali ada anggapan bahwa faktor spiritual atau roh manusia ini lebih penting daripada faktor jasmani manusia. Pandangan seperti ini sebenarnya tidak salah, tapi kurang tepat. Adapun Tuhan menciptakan keduanya, itu faktor roh dan faktor jasmani manusia. Nah, kita seringkali menganggap bahwa faktor jasmani ini lebih rendah atau lebih kurang derajat kepentingannya daripada faktor spiritual. Karena kita menganggap faktor jasmani itu sama dengan kedagingan atau keinginan daging manusia. Memang pada awalnya ketika manusia diciptakan, manusia tidak memiliki keinginan daging, seperti contohnya kerakusan, ketamakan, hawa nafsu, dan segala hal negatif yang berhubungan dengan kedagingan. Terus, dari mana sih kita mendapatkan ini semua? Manusia mendapatkan ini semua ketika kita jatuh ke dalam dosa. Nah, tapi pada awalnya, memang faktor jasmani dan faktor rohani manusia ini sama-sama pentingnya. Dan keduanya sama-sama baik, karena keduanya sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Dan karena keduanya sama-sama diciptakan oleh Tuhan, maka kita pun juga harus menggunakan keduanya, baik rohani dan jasmani kita, untuk memuliakan Tuhan. Jasmani kita ini bisa berfungsi sebagai perwujudan dari tindakan dan kepercayaan rohani kita bahwa kita percaya pada Tuhan. Tubuh kita ini adalah baik, guys, karena Tuhan yang menciptakannya itu adalah baik adanya. Terus kalau gitu, teologi tubuh itu sendiri artinya apa dong? Teologi tubuh tentu saja berasal dari dua kata, yaitu teologi dan tubuh. Teologi sendiri artinya adalah ilmu atau disiplin yang mempelajari tentang kealahan atau keilahian. Sementara tubuh yang dimaksud tentu saja adalah tubuh manusia. Terus, apanya yang ilahi tentang tubuh manusia? Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas, manusia itu kan diciptakan roh dan tubuhnya oleh Tuhan Allah. Yang uniknya di antara makhluk-makhluk lain, manusia diciptakan dalam imam Ilahi, yaitu seturut gambar dan rupa Tuhan. Karena kita ini adalah ciptaan Tuhan, maka kita secara inherent, manusia secara inherent ini adalah baik. Tapi kemudian nature menjadi rusak dan kotor karena dia jatuh ke dalam dosa. Nah, yang namanya tubuh kita ini pasti tentu saja terbatas pada ruang dan waktu, yaitu bahwa kita hanya bisa ada di satu tempat dalam satu waktu, dan kita juga punya yang namanya siklus hidup dan mati. Semua makhluk hidup, termasuk manusia, pasti ada matinya. Namun, yang membedakan manusia dengan ciptaan lain ialah dia memiliki yang disebut roh. Roh manusia ini bersifat spiritual, ia bersifat kekal, tidak dapat mati. Roh manusia inilah yang seharusnya kembali ke Tuhan Sang Pencipta sesudah ia terpisah dari badan jasmaninya pada saat kematian. Nantikan kelanjutannya dan topik-topik teologi tubuh lainnya dalam serial Sahabat Teologi bersama dengan Jalan Kecil TV. Bye-bye!